itulah yang dimaksud api neraka, siksa kubur. Di mana yang disiksa? Ya di dalam kuburannya sendiri-sendiri. Di mana kuburannya? Ya badan-badan yang dari tanah inilah kuburannya. Hakikat kuburan di sisi Allah. Karena manusia hatinya masih buta kepada Tuhannya, tidak mengenal Tuhannya, sehingga manusianya lah yang merasa mentuhani dirinya sendiri selama ini. Pada intinya pelajaran hakikat dan makrifat itu sangat amatlah simpel sekali. Di sini kami membawakan dengan bahasa yang simpel dan sederhana, tidak membahas yang sulit-sulit. Pada intinya di sini kami meluruskan tauhid yang original, tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dan dibawa termasuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu mentauhidkan Allah di hatinya daripada mentauhidkan diri manusianya sendiri di hatinya. Ada ayat begini. Allah berfirman, Muhammad, jangan sekali-kali kau membahas tentang roh. Karena roh itu adalah rahasiaku. Bagi orang-orang yang belum mengenal Allah, seakan-akan ini menjadi pegangan. Kanjeng Nabi Muhammad saja tidak boleh membahas tentang roh atau ilmu hakikat makrifat. Kok kamu ini ngungkuli melebihi Kanjeng Nabi Muhammad? Katanya begitu. Akan tetapi sesungguhnya makna ayat itu adalah kiasan saja, sanepan saja. Muhammad, jangan kau membahas tentang roh, karena roh itu adalah rahasiaku. Ini maknanya begini. Ketika di dalam hati kita masih nyata, masih wujud, masih berkuasa diri manusia kita, maka selamanya kita takkan pernah bisa menyembah dan mengabdi kepada Allah. Karena di dalam hati kita masih menjadi Tuhan atas hidup dan badan ini. Karena kita belum mengenal siapa Allah. Maka dari itu, bila sudah nyata Allahnya, maka nyatalah apa yang dirahasiakan oleh Allah. Karena yang tahu rahasia Allah, ya Allah sendiri. Yang tahu rahasia hidup adalah hidup itu sendiri. Sedangkan Muhammad, sedangkan seluruh manusia tidak tahu apa-apa. Bila manusia merasa tahu apa-apa, itu berarti manusianya belum mengenal Tuhannya. Maka dari itu, manusia yang sudah mencapai hakikat dan makrifatnya itu sesungguhnya manusia itu bodoh. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Tidak merasa berilmu apa-apa. Karena manusianya sudah merasa tidak ada. Karena manusianya sudah merasa mati. Karena manusianya sudah merasa bodoh. Mana mungkin manusia itu merasa bisa apa-apa. Itu bila manusia itu dikatakan sudah mencapai makrifatnya. Makrifat kepada siapa maksudnya? Bukan makrifat kepada Allah. Tapi manusia itu makrifat kepada dirinya sendiri. Man arfa nafsahu.
barang siapa manusia itu mengenal diri sejatinya, maka faqad arafa rabbahu, maka ia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya manusia yang bermakrifat itu, makrifat menyadari siapa sih dirinya ini. Sesungguhnya manusia itu adalah kebalikan daripada Tuhannya. Jadi sifat wajib bagi seluruh manusia itu adalah kebalikan dari sifat-sifat Tuhannya. Akan tetapi selama ini seluruh manusia kan seolah-olah menjadi Tuhan, seolah-olah menjadi Allah, termasuk saya sendiri dulu dan kita semua. Iya enggak? Sifat wajib kita akui sebagai sifat diri manusia kita. Sifat hidup kita akui sebagai sifat hidup manusia kita. Sifat kuasa kita akui sebagai sifat kuasa manusia kita. Sifat kehendak, daya upaya, ikhtiar kita akui sebagai sifat daya ikhtiar diri manusia kita. Sifat ilmu kita akui sebagai sifat kita. Sifat melihat kita akui sebagai penglihatan kita. Sifat mendengar kita akui sebagai sifat pendengaran kita. Sifat kalam-kalam kita akui sebagai kalam-kalam diri manusia kita selama ini. Itu tandanya manusianya lah yang selama ini menjadi Allah, tidak disadarinya karena manusianya belum beragama, masih ateis di sisi Allah. Meskipun badan-badannya sudah dihiasi berbagai macam agama-agama, tapi hati kita selama ini tidak beragama kepada Allah. Jadi apapun syariat-syariat yang disyariatkan oleh agama-agama manusia, tanpa hatinya bertuhankan kepada Allah, maka semuanya muspro, tiada bekasnya sedikit pun. Bahkan akan menjadi racun-racun yang tebal menghijabi hati kita. Maka dari itu agama rahmatan lil alamin untuk seluruh manusia adalah mengenal siapa sih pencipta diri manusiaku ini. Bila kita beriman, bila kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada Gusti, kepada Sang Yang Widi, kepada Allah, kita wajib tahu, kita wajib menyaksikan yang mana Tuhan kita. Kita jangan hanya cuma percaya saja kepada hal-hal yang kita tidak tahu kepastiannya. Akhirnya kita mempersembahkan diri kita sendiri, mentuhani diri kita sendiri, seolah-olah kitalah yang mentuhani hidup dan badan ini, karena kita tidak beriman kepada Allah, karena kita tidak tahu Allah, karena kita tidak kenal siapa Tuhan pencipta alam semesta ini. Sehingga seluruh ibadat dan sholat kita selama ini jatuh ke lembah neraka, tidak bisa melewati wat siratal mustaqim yang ada di dalam sholat itu. Yakni apa? Jalan yang lurus menuju Allah. Tujuan sholat itu kan mi'raj kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin.
Sholat itu tempat mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bila di hati kita tidak bisa mi'raj, akan tetapi hati kita selalu jatuh kepada linafsi di dalam niatnya, berarti kan niat kita sudah tersesat selama ini. Tersesat dari Tuhannya.